Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu, Bapak, Saudara yang menyaksikan video saya ini. Perkenalkan, saya Sugiharjo, Widyaustara Utama Kementerian Perhubungan, akan membawakan materi berkaitan dengan desain pembelajaran Agenda 3 PKA, yaitu manajemen kinerja. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, tentu ada baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Secara garis besar, CV saya, Sugiharjo, lulusan Teknik Sipil Universitas Indonesia dan juga Kebijakan Publik Universitas Indonesia, bekerja di Kementerian Perhubungan sejak tahun 1992, sampai akhirnya usia 60 tahun pada tahun 2021. Selama 29 tahun saya bekerja, saya lalui dari staf sampai dengan Kasubdit selama 16 tahun, dan sebagai pejabat eselon 2 sampai dan eselon 1 selama 13 tahun. Saya juga beberapa kesempatan sebagai komisaris di beberapa BUMN. Demikian CV singkat saya. Selanjutnya berkaitan dengan Agenda 3. Sebelum masuk Agenda 3, tentu saya perlu memberikan gambaran kepada para peserta berkaitan dengan keterkaitan Agenda 1, 2, 3, dan 4. Di mana kita ketahui bersama, Agenda 1 berkaitan dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, itu hal yang harus melekat, inheren dalam setiap ASN, khususnya pejabat administrator. Dari bekal nasionalisme kepemimpinan Pancasila tersebut, maka bagaimana melakukan peran, itu pentingnya adalah kepemimpinan kinerja. Karena eselon 3 atau administrator merupakan motor dari organisasi. Dia harus punya visi yang jelas, tetapi juga harus mempunyai kemampuan technical skill bagaimana mewujudkan sasaran itu dalam kinerja organisasi. Nah, itu semuanya terkait dengan Agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Nah, dari Agenda 2 dan 3, keterkaitannya ini, kita akan membawakan peserta untuk melakukan aksi perubahan. Nah, di dalam melakukan aksi perubahan, tentu kita tidak hanya berpikir pada apa yang kita pikirkan dan kita kelola. Kita juga perlu melihat best practice, success story di unit organisasi lain. Sehingga perlu studi lapangan, sehingga kita lihat inovasinya apa, dan kemudian kita implementasikan dengan pendekatan ATM, amati, tiru, modifikasi. Demikian keterkaitannya. Selanjutnya untuk materi Agenda 3, itu ada 7 mata pelatihan. Saya kelompokkan menjadi 3. Kenapa demikian? Kita lihat. Untuk mencapai kinerja organisasi, yang paling penting itu adalah sasaran. Ya. Sasaran kinerjanya harus diset. Ini ada 2 materi berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Di dalam akuntabilitas kinerja tentu seorang pemimpin harus punya visi yang jelas. Kemudian visi tersebut dikomunikasikan, dikoordinasikan, dan juga dimitigasi resiko dan kesalahannya apa, sehingga kemudian bukan hanya menjadi program kerja, tetapi juga menjadi budaya kinerja. Dan selanjutnya sasaran itu jangan dari aspek kita sebagai pemerintah atau unit penyelenggara, tetapi juga harus kita lihat dari aspek masyarakatnya seperti apa. Sehingga standar kinerja itu harus 2 sisi. Pertama dari unit penyelenggara, itu berkaitan dengan standar pelayanan minimum, apa yang harus dilakukan. Dari sisi pengguna, tentu kepuasan. 2 aspek ini harus kita jabarkan dalam standar kinerja dengan ukuran-ukuran yang terukur. Ya, baik. Kemudian metode. Jadi setelah sasarannya clear, agree on goals, ya, maka harus diterjemahkan. Bagaimana mewujudkan itu dengan metode yang tepat. Karena itu ada 3 lingkup di sini berkaitan dengan manajemen kinerja, organisasi digital, dan hubungan kelembagaan. Kemudian yang paling penting harus diketahui kunci sukses faktornya apa. Karena 2 hal yang mempengaruhi kegagalan suatu program berkaitan dengan keuangan maupun juga mitigasi resiko. Kenapa dikelompokkannya menjadi sasaran, metode, dan faktor kunci sukses. Selanjutnya kita lihat dalam pembelajaran ini
ya, ada 3 ya, blended learning. Pertama, pembelajaran mandiri. Peserta dia minta aktif membaca modul yang ada di MOOC sehingga bisa melakukan self learning, directed learning, juga self evaluation dengan membuat 3 esai, baik agenda 1, 2, 3 maupun peta potensi diri. Nah, khusus untuk distance learning dibagi 2. Sinkronus itu ada 9 JP dan tugas-tugas baik individu ataupun kelompok asinkronus dalam 20 JP. Nah, kita lihat sini ya, untuk sinkronus hari pertama, karena ini baru pertama kali bertemu dengan peserta, tentu harus dibangun suasana yang kondusif, perkenalan dan pemberian motivasi. Kemudian untuk mengecek apakah siswa sudah membaca modul, perlu dites dengan games semacam Mentimeter. Karena ini penting, karena kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan keseluruhannya, sehingga peserta harus aktif dan kita memberikan highlight. Nah, highlight berkaitan dengan keterkaitan agenda 3 sudah dijelaskan tadi. Kemudian overview kelompok materi 1 juga sebagian sudah, jadi sasaran akuntabilitas dan standar kinerjanya clear, dan kemudian penjelasan tugas hari pertama, baik tugas individu maupun kelompok. Detailnya nanti asinkronus akan saya jelaskan. Metodenya adalah diskusi, ceramah, games, dan curah pendapat. Ini aspek kognitifnya dari C2 sampai C5. Berikutnya pertemuan hari kedua, peserta diminta mempresentasikan tugas kelompok maupun tugas individu. Kita pilih salah satu saja. Kemudian overview pelatihan kelompok kedua berkaitan dengan metode capaian kinerja, yaitu ada 3 materi: manajemen kinerja, organisasi digital, dan hubungan kelembagaan. Dan terakhir adalah penjelasan penugasan hari kedua. Demikian pula hari ketiga, presentasinya tetap untuk kelompok, namun untuk presentasi individu, supaya mendapat feedback dari apa yang sudah dikerjakan esai, saya akan mengambil esai yang dikerjakan untuk kita bahas. Overview pelatihan kelompok 3 berkaitan dengan kunci sukses, yaitu manajemen keuangan dan risiko, serta penjelasan penugasan hari ketiga. Berikutnya pertemuan keempat, masih hal yang sama, presentasi, pembuatan kurikulum. Nah, yang penting di sini di hari keempat adalah yang berbeda, ada pembuatan kurikulum inti agenda ketiga. Jadi setelah mereka melakukan tugas-tugas tentu ada dinamikanya. Nah, ini perlu dibulatkan. Dan yang terakhir, sebelum mereka memilih mata pelajaran pilihan, tentu kita akan diskusikan bahwa materi pilihan itu disesuaikan dengan agenda 4 atau rencana aksi perubahannya. Berikutnya ini adalah sinkronus, ada tugas individu 1 dan tugas kelompok 1. Prinsipnya sama, kalau individu adalah di unit organisasinya, sementara untuk kelompok kita ambil studi kasus. Nah, dilihat unit mana yang memang aktual untuk dibahas. Nah, di hari pertama ini kaitannya dengan pencapaian sasaran, ya. Kemudian hari kedua tugas kelompok, kalau untuk individu berkaitan dengan metode mencapai sasaran, tetapi untuk kelompok sengaja dilakukan benchmark yang kelompok ketiga, ya, berkaitan dengan mitigasi risiko dan manajemen keuangan, karena penting supaya mereka tahu sukses story di unit organisasi lain. Kemudian hari ketiga, tugas individu ketiganya adalah melakukan mitigasi risiko dan pengelolaan, sementara tugas kelompok buat rencana aksi secara komprehensif dan inovatif, meliputi penetapan sasaran, metode, dan mitigasi. Nah, prosesnya secara lengkap ada di studi kasus, diskusi, curah pendapat, self-directed learning, komunikasi, dan seterusnya. Kita masuk ke bagian akhir berkaitan dengan pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran klasikal ini suatu hal yang sudah lama tidak dilakukan setelah 2 tahun pandemi. Ini ada 4 hari dengan total 33 JP. Setiap hari dibagi atas 3 sesi, mulai dari ice breaking hari pertama, kemudian peserta dibagi atas 8 kelompok, masing-masing 5 orang, menyusun kegiatan yang menetapkan sasaran, termasuk program pencapaian sasaran dari 3 aspek tadi, ya, aspek manajemen kinerja, digitalisasi, kolaborasi, dan mitigasi. Nah, sasaran ini akan kita lanjutkan outputnya di hari kedua, ketiga, dan 4. Yang sesi ketiga presentasi apa yang dilakukan. Di hari kedua sama, mereka overview sasaran kinerja, kemudian
melakukan presentasi. Ini ceramah tanya jawab. Nah, yang saya sampaikan di hari terakhir, ya, ini yang berbeda dengan hari sebelumnya, peserta melakukan role play, ya, supaya mensimulasikan bagaimana sebagai stakeholders bisa melaksanakan peran, sehingga praktek public speaking, kolaborasi, role play dilakukan. Dan yang terakhir, melakukan peningkatan kinerja organisasi dan feedback dan penutup. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai desain pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.